Pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah masuk Sagittarius. Sagittarius itu energinya kita berpikir seperti filsuf ya. Bukan lagi keseharian kita. Kita ingin melihat sesuatu yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih hikmah, menarik satu pelajaran. Dan apalagi bulan conjunction dengan South Node, sudah jelas kita seperti sedang mengevaluasi ya. Selalu bulan ketika ketemu sama South Node itu adalah kesempatan kita untuk memahami apa yang sudah kita peroleh dari rangkaian kegiatan di masa lalu, dan ini tanggal 31 Desember. How beautiful that is ya. Kayak semesta juga ingin mengajak kita, hey, aku tahu kamu punya tanggalan Masehi, pas ini hari terakhir, kenapa enggak ya saya juga kasih sesuatu untuk energi buat kita semua menganalisis apa sih sebenarnya setelah 2 tahun pandemi ini kita tuh dapat apa sih, kayaknya seperti ingin begitu. Dan karena bulan itu square dengan Jupiter, maka ada perasaan bahwa memang tidak sepenuhnya kita merasa mengikuti apa yang menjadi arahan dari orang terdekat kita, suami, ayah, bos, siapapun. Kita ngerasa bahwa dalam 2 tahun terakhir ini barangkali saya punya salah ke dia, atau beliau, atau beliau juga kecewa sesuatu tentang kita, atau sebaliknya kita yang kecewa dengan harapannya dia bisa lebih apa gitu ya. Jadi ada energi tension di sini ya, energi tension. Tapi sebenarnya kita juga dikasih energi ketika motivasi kita ya, karena Mars juga ada di Sagittarius, dia sextile dengan Saturnus. Maka kita juga bisa merasa bahwa oke, baiklah, tapi saya juga paham situasinya seperti ini, dan memang kita juga tahu bahwa situasi seperti ini tidak akan selamanya, dan kita sudah melihat sebenarnya gelagat perubahan yang jauh lebih besar daripada situasi kita. Bahkan situasi global pun kita merasakan ada perubahan di sini. Dari 2 tahun terakhir misalnya ya, ketika waktu itu kita masih tidak terlalu berdaya bagaimana menghadapi pandemi ini. Saya ambil yang umum aja. Ketika kita tidak punya pilihan kecuali diisolasi supaya tidak semakin menyebarkan penyakit, misalnya seperti itu. Dan sekarang kita lihat di banyak belahan dunia ketika vaksin sudah mulai tinggi tingkat penggunaannya, maka beberapa kebijakan terkait dengan isolasi dan lain sebagainya itu sudah mulai menurun. Tapi bukan berarti semuanya itu udah kayak biasa lagi, enggak. Selalu masih ada ancaman bahwa nanti ini ada yang baru, ada yang itu. Jadi saya ngomong detail gini, sebenarnya yang saya omongin tidak hanya situasi pandemi ya, tapi saya menceritakan situasi di mana perubahan itu sudah besar sekali, dan perubahan ini kita nggak bisa tahan karena memang global. Mau ngomong apa lagi gitu kan, kita kan nggak bisa melawan dunia, kita hanya bisa beradaptasi dengan situasi seberapapun sukarnya. Tapi di setiap langkah kita merasa udah, ini caranya saya menghadapi, tapi tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan karena masih ada perubahan yang mungkin akan datang yang kita belum tahu sekarang ceritanya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari 3 planet di sini, Merkurius dia udah jalan lebih dahulu, Venus sudah semakin ke belakang ya, retro, dan yang di tengah adalah Pluto. Karena Venus dan Merkurius adalah planet personal, itu akan sangat berpengaruh pada kita. Jadi sebenarnya tidak hanya perubahan global ya, Plutonya, tapi juga personally, secara pribadi kita juga berubah. Semuanya kayak ditos ulang. Dan kalau kita lihat tos ulang tidak hanya 3 planet itu, tapi kita lihat di Vesta di Sagittarius 24 derajat itu dekat dengan black hole. Sehingga tos itu atau situasi di mana kita akan berubah dan kita nggak tahu perubahan kita seperti apa, itu
banyak tergambar di langit, tidak hanya dari satu sumber informasi. Iya, dan ini juga kita lihat di tengah gambar coffin ya, ini udah jelas tentang transformasi. Tapi chill aja gitu loh, chill aja. Perubahan itu hanya membawa kita pada cinta, hanya membawa kita pada cinta. Dan buku ini adalah kita udah belajar tentang transformasi, tentang perubahan, tentang penyesuaian diri, penyesuaian, pergantian, bolak-balik, ganti terus selama 2 tahun terakhir ini. So, nggak ada hal yang baru, sehingga kita bisa mengantisipasi perubahan itu dan memfokuskan perhatian kita pada cinta. Cinta itu dimulai dari cinta diri sendiri, cinta pada kemanusiaan, dan tentu saja cinta pada orang-orang terdekat kita. Tetapi itu kan udah kita pelajari sejak lama. Ya, yang baru barangkali di timnya kita sekarang ini adalah ada cinta yang lebih besar yang selalu membawa kita pada track yang membuat kita happy. Dan itu dasarnya adalah kepercayaan kita bahwa cinta itu milik yang penguasa. Dan kalau kita lihat gambar The Coyote ini, yaitu tadi the trickster brings the energy of divine deception to set you free from the shackle of that which doesn't serve you. Ya, jadi kita bisa belajar bahwa rahasia itu nggak cuman kita kok. Nggak cuman kita yang bisa pegang rahasia. Semesta itu punya rahasia lebih besar. Dan karena semesta itu dasarnya adalah cinta, semua rahasia, kejutan buat kita itu semuanya arahnya adalah untuk kebahagiaan kita. Kalau kita percaya. Love from your parents, no matter what your mothers and fathers love you as much as they can. Ya, seberapapun buat beberapa teman barangkali punya banyak hal yang diomongin, sebenarnya itu yang semaksimal mungkin mereka bisa berikan. Ini ada satu lagi, Nightingale Spirit, love is all around. Ya, sangat jelas. Jadi di semua perubahan itu, kita seperti diminta untuk kembali ke cinta. Ini 3 kartu, Five of Summer. Focus upon the fact God loves you and always has the highest of intention for you. Ya, selalu. Kita kembali lagi, ini kan sebenarnya gambar Five of Cup kalau nggak salah ya. Five of Cups, itu kan gambarnya orang sedih. Tapi di kartu ini mengatakan bahwa kita perlu memfokuskan, dan ini adalah fakta. Fakta adalah kebenaran bahwa Tuhan, pencipta semesta, penguasa semua, itu mencintai kita secara pribadi dan selalu memiliki intensi yang terbaik, yang tertinggi, terindah buat kita. Itu udah kita pelajari kartu di masa lalu. Yang sekarang adalah Dolphin, Prince of Spring, passionate, charismatic, confident, restless. Jadi kita semangat menjelang masa depan. Ini yang kita harapkan di tanggal 31 Desember. No, kita jangan pakai wajah sedih. No, wajah sedih itu kita ambil positifnya. Kita percaya adalah semua yang terjadi pada kita itu karena kebesaran cinta. Kebesaran cinta. Setiap kali kalau kita merasa hati kita sesek ya, ini semua yang terjadi pada saya tidak akan terjadi tanpa izinnya. Mudah-mudahan kita lebih lepas dan kita bersemangat, antusias ke depan karena kita begitu indah, karismatik, percaya diri. Let's do that. Ya, kita percaya diri, kita bisa. Kita menang, The Chariot, ke depan kita menang. Dan ini kartunya sungguh lucu banget. Saya melihat 2 kuda yang naik kereta ini sungguh membuat saya senyum-senyum sendiri. Empat kartu dari tarotnya, kita lihat apa yang muncul. Oke, ini saya ambil sarannya. Doesn't matter kartu yang lain, saya ngelihat sarannya. Two of Cups, equality, love, respect, sharing, harmoni. Kembali lagi, cinta, fokuskan pada cinta. Oke, kalau kita lihat detailnya, situasinya intimidating, kita merasa masih ada bahaya. Kita situasinya setengah mati mencoba untuk berdiri tegak lagi, nggak goyah, nggak terjatuh lagi. Itu situasinya. Dan ini membuat kita rasanya
sensitif ya, rasanya setiap kali mau nangis gitu ya. Tapi enggak, fokuskan pada cinta, fokuskan pada cinta. Dan barangkali memang ini bukan hal yang mudah, dan orang-orang terdekat kita yang membuat kita merasa sensitif itu, kita kayaknya kepengen ngajak berantem, which is barangkali logisnya begitu. Tapi tetap fokus pada cinta. Dan memang saya juga nggak bilang bahwa kita jangan berantem ke semua orang, nggak, saya juga nggak gitu. Saya juga merasa bahwa kalau kita perlu melawan sesuatu dan itu membuat kita sakit, ya memang kita harus stand up kan. Nggak bisa nggak, tapi selalu fokuskan kepada cinta, bukan ke titik orang tersebut, tapi kembalikan ke atas, ke pencipta kita, cari cintanya dari situ. When you believe happiness is an impossible dream, so it will be for you. You will find unhappiness everywhere you look. Jadi, kalau kita fokus pada non-cinta, kita pasti dapat. Gampang sekali kita dapat omongan tentang non-cinta. Karena kita nyari, karena itu yang menjadi pusat perhatian kita, karena itu yang ingin kita omongin. Maka itu sepanjang hari kita ngomongin non-cinta. Tapi kalau kita balik, kalau kita percaya bahwa kebahagiaan itu sangat mungkin, maka kita mencari setiap titik yang bisa membuat kita bahagia dan kita fokus ke kebahagiaan di situ dan kita akan mendapatkannya. Tapi entah kenapa pesannya itu dibalik. Kayaknya barangkali lebih mudah mencari non-cinta daripada cinta hari ini. So, karena sudah dikasih tahu, sekarang kita setiap kali kembali ke titik itu, kita kendalikan hati kita, kembalikan ke cinta. Semua hanya terjadi karena izinnya. Semua yang diberikan pada kita walaupun itu menyakitkan adalah untuk yang terbaik buat kita. Apa yang perlu kita belajari dari situ, itu yang menjadi PR hari kita. PR kita hari ini ketika bulan di Sagittarius conjunction dengan South Node. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Pastikan bahwa itu adalah anugerah supaya kita belajar sesuatu, supaya kita mampu menemukan cinta yang terbesar. Oke, Wenita Indrasari ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.